Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malas dan biasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah atas senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih di Al-Quran surah Ali Imran. Pagi hari ini insyaallah selesai Bapak dan Ibu. Ayat 199 dan ayat 200. Sehingga insyaallah di pekan depan kita sudah masuk di Al-Quran surah An-Nisa. Di ayat ke-199 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Wa inna, dan sesungguhnya, min ahlil kitab, di antara ahli kitab, laman, sungguh ada orang, yu'minu billahi, mereka mengimani Allah, wa ma unzila ilaikum, dan apa yang telah Allah turunkan kepadamu, wa ma unzila ilaihim, dan apa yang telah Allah turunkan kepada mereka, khasyi'ina, mereka khosyah, mereka rendah hati, mereka harap-harap cemas, lillahi, kepada Allah, la yashtaruna, mereka tidak menukar, bi ayatillahi, ayat-ayat Allah, samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Ulaika, mereka itulah, lahum, untuk mereka, ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, sari'ul hisabi, sangat cepat penghitungannya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Setelah Allah SWT mengingatkan orang-orang beriman untuk tidak terperdaya, untuk tidak meri atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Apa yang telah mereka dapatkan dalam kehidupan dunia, kata Allah, hanyalah kesenangan yang sedikit. Mata qalilu. Ini perwujudan dari sifat Ar-Rahman-nya Allah. Allah Maha Pengasih. Maka semua makhluknya akan diberi.
Yang beriman diberi, yang tidak beriman juga akan diberi. Kemudian di ayat yang ke-199 Allah menceritakan bahwa tidak semua ahli kitab itu menentang dakwahnya Rasul. Ada di antara ahli kitab itu yang mau mengimani Rasul. Di antara orang-orang Yahudi di Madinah misalnya sahabat Abdullah bin Salam. Ia kan salah seorang pemuka dari Yahudi di Madinah. Yang kemudian ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, dia bersegera untuk menemuinya. Kalau membaca di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, pada saat informasi Rasulullah itu hijrah, maka orang-orang Madinah dari kalangan Muhajirin, dari kalangan Ansor, hampir tiap hari itu duduk menghadap ke arah Makkah, menanti-nanti kedatangan beliau. Orang-orang Muhajirin rindu dengan Rasul karena mereka sudah lebih dahulu pergi ke Madinah, sementara Rasulullah baru datang belakang. Orang-orang Ansor yang masuk Islam itu juga sudah rindu dengan Rasul, karena di tahun ke-12 kenabian mereka meminta Rasul untuk hijrah. Tahun ke-13 juga mereka datang lagi meminta Rasulullah untuk hijrah. Tapi Rasulullah jawabannya belum ada berita. Termasuk berita kedatangan Rasul ini sampai kepada Abdullah bin Salam. Yang saat Rasulullah tiba di Madinah, beliau sedang berada di atas pohon kurma, sedang panen pohon kurma. Karena secara mencatat Rasulullah sampai ke Madinah itu sekitar bulan September. Ini kan bulan-bulan kurma panen di musim panas. Begitu pembantunya memberitahu bahwa utusan Allah itu telah sampai ke Madinah, maka Abdullah bin Salam segera turun untuk menemui beliau. Kemudian Abdullah bin Salam diingatkan oleh budeknya apa buliknya, bahasanya tante, berhati-hatilah karena nanti kaummu akan memusuhimu. Begitu Abdullah bin Salam ketemu Rasulullah, dia menyampaikan, aku mengenali beliau lebih baik daripada aku mengenali anak-anakku. Jadi begitu ketemu langsung yakin inilah Rasul yang Allah janjikan di dalam kitab Taurat. Maka Abdullah bin Salam kemudian masuk Islam. Ini contoh di antara ahli kitab yang menerima seruan Allah melalui Rasulullah. Kemudian di Al-Quran surah Al-A'raf 159 Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, wa min qaumi Musa ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wa min qaumi Musa, dan di antara kaumnya Nabi Musa, ummatun, ada umat, yahduna, mereka mendapatkan petunjuk, bil haqqi, dengan benar. Ini Abdullah bin Salam itu kan kaumnya Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu oleh Allah diutus untuk Bani Israel, dan Abdullah bin Salam bagian dari Bani Israel. Wabihi, dan dengan petunjuk itu ya'diluna, mereka berlaku adil, mengikuti yang dipesankan Nabi Musa untuk mengimani Allah, mengimani apa yang Allah turunkan kepada Rasul Al-Quran, dan mengimani apa yang Allah turunkan kepada mereka, kitab Taurat. Kemudian di Al-Quran surah Al-Qasas ayat 52 sampai 54 Allah menyampaikan, alladzina, yaitu orang-orang yang atainahumul kitab, kami telah memberikan kepada mereka Alkitab, min qablihi, sebelum Al-Quran. Hum, mereka, bihi, dengannya, yu'minuna, mereka beriman.
Wa idza, dan apabila yutla, dibacakan alaihim, kepada mereka, qalu, mereka berkata, amanna, kami telah beriman, bihi, dengannya. Innahul haqqu, sesungguhnya Al-Quran itu hak, mir rabbina, dari Tuhan kami. Ini juga menceritakan tentang orang-orang ahli kitab. Begitu mereka mendengarkan Al-Quran, mereka mengimani dengan mengatakan, inna kunna min qablihi muslimin. Sesungguhnya kami sebelum Al-Quran datang, kami juga telah muslim, telah tunduk. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini. Mereka itulah orang-orang yang diberikan 2 pahala oleh Allah. Bima sobaru, dengan sebab mereka bersabar. Wa yadrauna, dan mereka menolak bil hasanati sayyi'ata, keburukan dengan kebaikan. Wa mimma, dan daripada apa razaqnahum, kami rizkikan kepada mereka, yunfikuna, mereka menginfakkan. Ini ayat-ayat yang semakna dengan ayat 199 dari surah Ali Imran. Kemudian kita lihat di Al-Quran surah Al-Isra ayat 107 sampai 109 ya. Kul, katakanlah wahai Rasul, aminu, berimanlah kalian, bihi, dengan Al-Quran. Awla tu'minu, atau kalian tidak mau beriman. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang utul ilma, telah diberikan ilmu, min qablihi, dari sebelumnya, iza, apabila yutla, dibacakan, alaihim, kepada mereka, yakhiruna lil adqani sujjada. Yakhiruna, mereka menyungkur, lil adqani, dengan muka mereka, sujjada, sujud. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, subhana rabbina, maha suci Tuhan kami. In kana wa'du rabbina lamaf'ula, sungguh Tuhan kami akan mengerjakan janjinya. Wa yakhiruna, dan mereka menyungkur, lil adqani, dengan muka mereka. Yabkuna, mereka menangis. Wa yaziduhum, dan Allah menambahkan kepada mereka khusyu'a, rasa khosyah. Ini yang Allah sampaikan tentang ahli kitab. Dan kebanyakan di antara ahli kitab yang cepat untuk mengimani Rasulullah SAW itu adalah di kalangan orang-orang Nasrani. Sementara di kalangan orang-orang Yahudi itu lebih banyak melakukan penentangan. Mereka begitu keras menentang dakwahnya Rasulullah. Kita lihat di Al-Maidah ya, ayat 82. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. La tajidanna, sungguh engkau akan mendapatkan, asyaddan nasi adawatan, orang-orang yang paling memusuhi, lil ladzina amanu, kepada orang-orang beriman, al yahuda, orang-orang Yahudi. Ini Allah yang bilang. Ketika ayat-ayat ini turun, ketika Rasulullah masih hidup, yang paling keras memusuhi Nabi adalah orang-orang Yahudi. Walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Di Mekah orang-orang musyrik memusuhi Nabi, di Madinah orang-orang Yahudi itu juga memusuhi Nabi. Termasuk di luar Madinah itu adalah Qabilah Mudor. Tadi malam ngaji kitab Sahih Al-Bukhari, hadis ke-804. Rasulullah SAW setelah iktidal itu mendoakan yang kemudian kita kenal dengan nama Qunut Najilah. Yang pertama mendoakan sahabat-sahabatnya,
Kata Rasulullah kan, Allahumma anjil Al-Walid bin Al-Walid. Itu Rasulullah mendoakan Al-Walid bin Al-Walid. Kemudian mendoakan Hisham. Kemudian Rasulullah mendoakan wal mustad'afina minal mu'minin, orang-orang lemah di antara orang-orang mukmin. Kemudian Rasul mendoakan keburukan untuk Bani Mudhar. Allahumma stud ataka, ya Allah keraskan siksaan untuk siapa? Bani Mudhar. Apa yang Rasulullah minta? Agar Allah timpakan kepada mereka kekeringan, sebagaimana Allah timpakan kekeringan di era Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Bani Mudhar ini sangat keras permusuhannya dengan Rasul. Sampaikan dalam Sahih Al-Bukhari ada informasi Bani Robi'ah itu mengutus utusan untuk ketemu Rasul karena tidak setiap bulan mereka bisa mengunjungi Rasul. Sebab antara tempat tinggal Bani Robi'ah dengan Rasulullah itu melewati perkampungan Bani Mudhar, dan mereka hanya bisa lewat kalau bulan-bulan haram. Bisa lewat kalau bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Sehingga mereka akan minta Rasul, ajari kami sesuatu yang akan kami sampaikan kepada orang-orang di belakang kami. Ini di Sahih Al-Bukhari itu ada hadis seperti itu. Ini orang-orang yang keras memusuhi Nabi adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Muslim. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu. Dan sungguh engkau akan mendapati aqrabahum mawaddatan, orang yang dekat kasih sayangnya lil ladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Siapa? Alladzina, orang-orang yang qalu, mereka berkata, inna nasoro, sesungguhnya kami orang-orang Nasoro. Ini dibandingkan dengan orang Yahudi, orang Nasoro itu lebih mudah menerima dakwanya Rasul. Zalika, yang demikian, bi anna, dengan sebab minhum, di antara mereka, qissisina wa ruhbana. Jadi ada ulama-ulamanya, ada rahib-rahibnya. Wa annahum, dan bahwasanya mereka la yastakbiruna, mereka tidak menyombongkan diri. Ayat 83 Al-Maidah. Wa idza, dan apabila sami'u, mereka mendengar, ma unzila ila rasuli, apa yang Allah turunkan kepada Rasul, taro, kamu melihat, ayunahum, mata mereka, tafidu. Tafidu itu bahasa Jawane kemericak. Itu kemericak ya. Kemericak itu ngembeng air mata. Tafid. Tahu kemericak? Enggak tahu. Orang kalau menangis, awal mulai menangis itu kan, sininya keluar berkaca-kaca. Kalau berkaca itu kacaan, kalau berkaca-kaca itu kemericak. Tahu nih? Baru dengar? Ya, maka kapan-kapan silaturahim ke tempat kami, Pak. Mau tak ajari bahasa Mundu ya. Merkabak itu wajahnya berubah merah. Ini awal orang mau menangis, dan ini mulai berkaca-kaca. Bahasanya berkaca-kaca. Bahasa Mundunya kemericak. Minad dam'i, karena menangis. Mimma, daripada apa, aroku, yang mereka ketahui, minal haqqi, yang benar. Jadi para ulama, orang-orang Nasoro, para pendeta, orang-orang Nasoro itu ketika mereka mendatangi Rasul, dibacakan Al-Quran, itu langsung berkaca-kaca. Terus mereka mengatakan begini, yaquluna, mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, amanna, kami telah beriman, faktubna ma'asyahidin,
maka catatlah kami bersama orang-orang yang bersaksi. Hatinya lebih lembut dibandingkan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Inilah yang Allah ceritakan di Ali Imran ayat 199. Ya, di Ali Imran 199. Kemudian keadaannya diceritakan di Al-Maidah 82 sampai dengan 83. Maka ibu dan bapak, di Al-Baqarah ya Allah menyampaikan begini. Yang bawa Quran bisa sambil dilihat ya, dicek. Yang tidak ya dengarkan saja. Di Al-Baqarah ayat 62 Allah menyampaikan, Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman. Ketika Al-Quran datang, dia langsung iman. Ketika Rasulullah menawarkan al-Islam, mereka menyambutnya. Ini innalladzina amanu. Walladzina hadu, orang-orang Yahudi. Wan nasoro, orang-orang Nasoro. Wasobiina, orang-orang sobiin. Sobiin itu sebutan untuk penyembah bintang ya. Man amana billahi wal yaumil akhir. Ketika mereka mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa amila sholihan, mereka mau beramal soleh, maka kesempatan surganya sama. Latar belakang boleh apapun, tetapi ketika mereka sudah masuk Islam, maka kesempatan masuk surganya sama. Jadi ayat ini bukan ayat yang menjadikan dasar semua agama itu benar. Karena di sini ada syarat man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan. Man amana billahi wal yaumil akhir itu adalah syarat utama orang menjadi muslim. Mengimani Allah. Dan mengimani Allah itu Allah menyampaikan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kalau engkau mengimani Allah, nyembah Allahnya jangan sambil nyembah yang lain. Kalau menyembah Allah sambil menyembah yang lain, nanti melanggar Al-An'am 82. Karena imannya dianggap tidak benar oleh Allah. Sebab masih yalbisu imanuhum bitul, masih mencampurkan keimanan dengan ketuliman, masih mencampurkan keimanan dengan kesyirikan. Makanya kata Allah, man amana billahi wal yaumil. Imannya itu kemudian dibuktikan dengan wa amila sholihan, amal soleh. Maka dalam Al-Quran ini senantiasa akan beriringan amanu wa amilus sholih. Di Al-Asr misalnya, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholih. At-Tin ayat 5 ayat 6. Summa radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus sholih. Di Al-Bayyinah ayat 7, innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Ini amal soleh akan senantiasa mengikuti iman. Jadi gambarannya amal soleh dan iman itu seperti lembaran mata uang. Dua sisinya harus ada warnanya sama. Jadi kan misalnya nemu duit warna merah, berapa Pak? 100 ya. Kalau biru sih, apal mata duitan kabeh. Ada nemu duit warna merah, tapi gambarnya separuh. Yang separuhnya rusak. Kan gak laku. Masih mending warna abu-abu, tapi dua sisinya warnanya terang. Abu-abu berapa? Anggar yang cilik-cilik warna apa ya? 2.000. Cilik-cilik warna 2.000. Iman dan amal soleh seperti itu. Orang beriman tanpa beramal ya, apa yang mau dinilai? Orang beramal tanpa iman
tidak ada syarat untuk dinilai. Karena syarat dinilai adalah iman. Ada syaratnya, tidak ada yang dinilai, ya tidak ada yang dinilai. Maka dua-duanya harus terpenuhi. Lah di antara orang yang punya latar belakang Yahudi, Nasoro, Sobiit, begitu mereka masuk Islam, kesempatan masuk surganya sama. Ini ayat-ayat tentang ahli kitab yang mau mengimani Allah, mengimani Rasulnya, dan rangkaian rukun iman. Makanya ketika Rasulullah berkirim surat kepada Heraklius, Rasul menyampaikan, kalau engkau mau masuk Islam, engkau dapat 2 pahala. Pahala mengimani Nabi Isa dan pahala mengimani Rasulullah. Nah, kalau tidak mau beriman, ya kamu dapat 2 dosa. Karena Nabi Isa-nya kan udah pesan, imani Rasul sesudahku, namanya Ahmad. Tidak mau, berarti kan menolak perintahnya Nabi Isa dan tidak mengimani Nabi Muhammad. Tapi Heraklius memilih untuk tidak beriman. Selesai ayat 199. Sekarang terakhir ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Wasobiru, dan tetaplah kalian bersabar. Warobitu, dan bersiap-siagalah kalian. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Kepada Ibu, sabar ini menjadi bagian tak terpisahkan dari ajaran al-Islam. Sabar ini merupakan tanda dari orang beriman. Makanya kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Di Al-Baqarah 177 Allah menyebutkan sabar itu tanda dari orang muttaqin. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'si. Orang-orang yang bersabar ketika dalam kesusahan dan penderitaan. Kemudian di Al-Baqarah ayat yang ke-45-46 Allah Subhanahu wa taala menempatkan sabar lebih dulu dibandingkan sholat. Ketika kita mau minta tolong kepada Allah, kata Allah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Dan hikmahnya ketemu, Bapak. Orang yang sabar, sholatnya sempurna. Orang yang tidak sabar, sholatnya tidak sempurna. Karena akan ada yang ditinggalkan, apa? Tumak ninah. Ya, tumak ninah itu harus sabar. Kemudian dulu kita sudah kaji makna sabar. Ulangi lagi. Sabar itu makna harfiahnya tabah, menahan diri. Orang Rasulullah, tahu Rasulullah? Rasulullah tahu enggak? Mengeluh. Apa anda boleh mengeluh? Mengeluh boleh tidak? Boleh. Siapa yang boleh? Oh, ke dokter. Ya tergantung ya Pak. Jadi mengeluh dibolehkan jika untuk mencari solusi. Jenengan sakit, ya kemudian kan dokternya tanya, Bapak sakit apa? Sakit kepala Pak dokter. Mulai kapan? 2 hari yang lalu. Tanya lagi. Sakitnya rutin. Rutin tiap tanggal tua masih sakit kepala. Hah? Itu kan bukan penyakit ya Pak. Ake tunggale kan itu ya. Ake tunggale, ake kancane. Kenapa sakit kepala tiap akhir bulan? Anak telepon minta kiriman, istri minta tambahan uang dapur. Mumet. Itu bukan penyakit ya Pak. Kita lihat Al-Quran surah Al-Ma'arij ya. Ini Allah SWT menyampaikan tentang orang yang mengeluh.
ayatnya 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah halu'a. Jadi ngeluh itu bakat nih. Bakat. Maka semua orang pasti punya potensi mengeluh. Sebab mengeluh itu bakat. Jadi kalau ada orang ngeluh jangan diganyami, itu bakat. Wong kang Rasulullah baik, ya bakatnya memang Rasul. Kenapa diberikan potensi untuk mengeluh? Supaya permasalahannya bisa diceritakan kepada orang lain. Yang tidak boleh adalah idza massahu syarru jazua. Apabila ditimbakan keburukan berkeluh kesah, wa idza massahu khairu manu. Apabila diberikan kebaikan lupa diri. Angger lagi sehat ora pernah ning omah. Umai kayak terminal, mengantun diren dilat lungaman yang lungaman. Nanti kalau sudah terkapar baru di rumah terus. Yang kadang-kadang bikin para istri jengkel kan begitu. Ya wong lunga bae ngono dong yang meneng bae. Itu gambarannya seperti itu. Kemudian cirinya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang tidak mengeluh siapa? Illal musalli, kecuali orang yang sudah sholat. Jadi ciri orang yang tidak mudah mengeluh adalah orang yang sudah sholat. Pertanyaannya, banyak orang yang sudah sholat tapi mengeluh. Kenapa? Karena sholatnya juga sambil mengeluh. Suwe ngateke bacaane dawa, rukune suwe embu baca apa bae, sujude suwe nganti mumet, jagongnya ya suwe nganti sikile semut, bu tahiyat maca apa bae imamnya ya suwe. Jadi bagaimana di luar sholat tidak mengeluh? Wong sholat saja sambil mengeluh. Wong sholat dongenen donga malah ngeledengi imamnya keprimen. Ya. Itu di tempat lain Bapak Ibu ya. Di Al-Hidayah tidak ya. Pernah ada yang nanya, "Kowe hari tahiyat baca bapak ya Pak?" Suwe temen ora salam-salam. Ya baca doa sih meneng bae. Apa baca dijaluk katanya. Ya baca tahiyat sampai hamidum majid, terus tambah doa. Doa ini kan banyak kalau dia. Ada Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Ada Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ada Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada Allahumma hasibni hisaban yasira. Ada ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Ada Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrub. Oh banyak banget, ya semuanya dibutuhkan. Tidak ada yang tidak dibutuhkan. Kalau Rasulullah ngajari para sahabat dengan doa yang berbeda-beda, karena sahabat itu kualitas imannya tinggi sehingga diajari ini. Lah kalau kita kok cocok semua. Sama dengan sahabat bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang paling utama? Ketika sahabat bertanya, jawabannya beda-beda. Karena kekurangannya di poin-poin itu. Lah kita kurang semua, bagaimana? Berarti hadisnya pas semua. Jadi manfaatkan untuk berdoa. Karena sholat kan doa. As-sholatu fil lughah ad-doa. Ya berdoalah.
ketika Rasulullah ngajari doanya dan ngajari tempat-tempat. Makanya jadi dalam sholat makmum itu ya isbiru, bersabar, wasobiru, tetap bersabar. Maka sabar itu kan ada 3 ya. 1, sabar dalam ketaatan. Ketika kita sholat jamaah itu contoh sabar dalam ketaatan. Jangan mengangkat kepala ketika imam masih ruku. Jangan mengangkat kepala ketika imam masih sujud. Jangan salam ketika imam belum salam. Paling di kita sholat itu tidak lama, ya antara 10 sampai 15 menit lah. Itu paling kan rentangnya seperti itu. Lebih dari itu ya makmumnya dugal. Engko ana sing watuk, ana sing dehem, ana sing kode, aja sesuai kan ya. Paling yang lama ya sholat gerhana. Tapi sholat gerhana kan tidak tiap hari, hanya kalau ada gerhana. Kalau tidak ada gerhana kan ya tidak sholat. Kemudian contoh lagi sabar dalam ketaatan adalah ketika berpuasa. Itu juga sabar dalam ketaatan. Kita kadang habis subuh nunggu maghrib itu cepat, tapi ketika maghrib kurang 5 menit terasa lama. Kenapa? Ditunggu sih. Belum adzan sudah di depan meja makan, delengi kolak, delengi korma, delengi manisan ya. Jam suwe temen sih muter ya. Diputer ya kena, ya orang bisa. Diputer belum waktunya. Terus ngomong, tumben sih wis peteng ora adzan kan begitu. Tapi kalau tidak Ramadan, maghrib adzan diprotes orang. Cepet nemen sih esi padang wis maghrib kayak gue ya. Kalau Ramadan maghrib ditunggu, di luar Ramadan maghrib tidak ditunggu. Siapa itu? Manusia. Siapa manusia? You and me, we are. Kan begitu ya. Sekarang duhurnya 11, 34, 38. Jadi kalau setengah 12 itu harus sudah siap-siap. Jangan begitu adzan kaget nih. Tengah rolas wis adzan, nyaluke jam pira. Begitu ya Pak. Nanti kan geser lagi kan, memang mataharinya kan begitu. Itu sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar ketika menahan amarah. Ketika sedang marah bersabar. Caranya bagaimana? Baca ta'awud ya. Pak baca ta'awud masih marah, berwudu, masih marah baca Al-Quran, masih marah tidak mungkin baca Quran 30 juz, pasti marahnya hilang. Ini kalau dibaca 20 jam baru selesai. 1 juz itu dibaca tartil pelan 40 menit. 30 juz 40 kali 30 1200 bagi 60 20 jam kan, pasti marahnya hilang. Pipine pegel kabeh si jengkel kan ya. Wis jenggelan orang bisa ngaji kan angel Pak. Baca Quran orang bisa ngaji Pak. Kenyong si jengkel mun pimen ke. Ya wis panang nganggo sepatu terus melayu aja di bumi Jawa. Oh jengkel hilang. Oh anggar lemes orang mungkin jengkel lempe-lempe. Kenapa? Aduh lemes Pak. Nah, ya. Itu sabar mengendalikan amarah. Yang ketiga, sabar ketika menghadapi ujian. Ada orang yang ngeluh begini Pak. Pak, ujian langkah rambungnya kapan? Rambungnya nanti kapan? Kalau nyenengan masuk surga, dilah suwe teman. Karena kata Allah, hidup adalah ujian, mati adalah ujian. Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup itu ujian, mati itu ujian.
Makanya tadi doa di tahiyat itu, wa min fitnatil mahya wal mamati. Dicabut nyawanya itu ada ujian di situ. Karena akan ada godaan dari setan. Di barzah ada ujian. Didatangi dua utusan Allah. Di mahsyar ada ujian. Terakhir ujiannya di atas sirat, itu baru ujian. Jadi kita masih lama, ujiannya baru satu. Belum ujian kematian, belum ujian barzah, belum ujian mahsyar, belum ujian sirat, masih 4 lagi. Jadi bagaimana? Ya sudah diberikan ilmunya oleh Allah, wasobiru, tetap bersabar. Warobitu, dan bersiap-siagalah. Kemudian terakhir Allah berpesan kepada orang beriman untuk wattaqullah. Semua itu akan dapat diraih jika kita mau bertakwa. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ini akhir dari kajian kita Al-Quran surah Imran ya, dari ayat 1 sampai dengan ayat 200. Entah sudah berapa tahun ya ngaji Ali Imran. Berarti sudah selesai 3 surah yang kita kaji. 1 suratul Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286, berarti 293 ditambah 200 sudah 493 ayat. Sudah banyak yang kita dengar, tinggal mempraktekkan. Jangan sampai kemudian orang cita, iya ngerti. Ada orang cita lagi, ngerti di situ, tapi kebiasaan tidak berubah. Itu rugi. Ya, rugi ketika ilmunya sudah datang tapi tidak diamalkan. Seperti orang sudah mandi tapi tidak ada perubahan. Seperti orang ngangsu tapi airnya habis terus. Pasti salah apa gue? Timbannya bocor berarti. Jangan sampai kita ngajinya sudah selesai Ali Imran tapi perilakunya tidak ada perubahan. Demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Atau ada pertanyaan?